dengan Ibu Puji ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan membahas akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Di sini kita akan membahas tentang seni lukis, seni aksara, kalender, dan seni-seni bangunan. Baiklah, adapun tujuan kita mempelajarinya adalah siswa dapat mengetahui bagaimana percampuran dan perkembangan budaya Islam yang ada di Nusantara. Langsung saja kita ke materi berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, masuknya Islam ke Nusantara dan dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi interaksi budaya yang saling mempengaruhi. Namun, dalam proses interaksi itu, pada dasarnya kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat perpaduan kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Islam. Perpaduan inilah yang kemudian disebut akulturasi kebudayaan. Ada beberapa bentuk akulturasi bidang aksara dan seni sastra. Yang pertama, babat adalah kisah rekaan pujangga keraton yang sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. 2. Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. 3. Primbon adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban dan penentuan hari baik atau buruk. 4. Kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara penerapannya menjadi sebuah tulisan yang tersusun sangat indah. Sedangkan akulturasi di bidang sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan, sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Tetapi setelah Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan yang lainnya. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan atau sunan seperti halnya para wali, dan apabila rajanya meninggal tidak lagi dimakamkan atau dicandikan, melainkan dimakamkan secara Islam. Bentuk akulturasi perkembangan budaya Islam berupa seni bangunan dan seni rupa. Bentuk akulturasi seni bangunan. Masjid biasanya berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, bentuk atap masjid bukan berbentuk kubah melainkan berbentuk tumpang, yaitu atap yang tersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkatan paling atas berbentuk limas, jumlah tumpang selalu ganjil, yaitu 1, 3, atau 5. Puncak atap masjid atau surau biasanya diberi hiasan tambahan kemuncak untuk memberikan tekanan akan keruncingannya. Kemuncak tersebut disebut dengan mustaka. Bentuk akulturasi seni rupa, yaitu batu nisan. Nisan yaitu bangunan dari batu yang menandai adanya sebuah makam. Nisan bercorak Islam biasanya dipahatkan tulisan Arab, kadang juga dihiasi kaligrafi. Contoh batu nisan yang bercorak Islam: nisan makam Sultan Malik Al-Saleh, nisan makam Fatimah binti Maimun, dan nisan makam Sultan Nahrisyah. Sistem akulturasi pada bidang kalender. Nama bulan dalam kalender Islam. Sistem penanggalan yang dipakai sudah memiliki tuntutan jelas di dalam Al-Quran, yaitu sistem kalender bulan. Nama-nama bulan yang dipakai adalah nama-nama bulan yang memang berlaku di kalangan kaum Quraisy di masa kenabian. Artinya,
Nama-nama bulan di dalam kalender Komariah tersebut, beberapa di antaranya menunjukkan kondisi muslim. Misalnya, Rabiul Awal yang artinya musim semi yang pertama, dan Ramadan artinya musim panas. Bentuk lain akulturasi adalah kenduri yang diadakan orang Jawa pada hari-hari tertentu, seperti pada tanggal 10 Muharram untuk memperingati Hasan Hussein, Maulid Nabi, Ruahan untuk menghormati para leluhur atau keluarga yang meninggal. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian, terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Perwujudan kebudayaan hasil akulturasi inilah yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar tetap dapat menikmati dan dipelajari oleh generasi-generasi mendatang. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Untuk materi kita minggu depan, anak-anak ibu bisa membaca topik kita tentang proses integrasi Nusantara. Nah, sebelum ibu tutup, ibu selalu mengingatkan untuk menjalankan pola hidup sehat. Selamat pagi.